kan perkara yang disembunyikan oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Esa. Jadi memang itulah indahnya cara Tuhan mengatur satu skenario, sebuah kisah perjalanan peristiwa akhir zaman itu dengan sebegitu indahnya. Jadi banyak pengakuan, banyak orang yang merasa diri diperjalankan tetapi tidak melihat dirinya. Banyak yang, ya mohon maaf, bukan saya merendahkan, bukan ya. Terus kemudian banyak yang merasa dia yang paling hebat. Saya apresiasi ke Kang Diki itu tadi, kan namanya Kang Diki ya, yang saya tahu namanya Kang Diki dari Gaza Channel kalau nggak salah, Gerakan Akhir Zaman, dan beliau itu secara pengetahuan atau eskatologi akhir zaman ya saya acungi jempol, secara pengetahuan tentang eskatologi ya, jadi pengetahuan akhir zaman. Dan saya sependapat dengan beberapa yang lain terkait dengan asosiasi Qasim ini, Qasim yang diklaim oleh beberapa orang-orang atau yang khususnya jamaah Gaza ini yang diinikan oleh Kang Diki ya, yaitu masing-masing punya hak ya. Kita tidak bisa kemudian untuk melarang bahwa beliau dan para anggota atau pengikutnya berasumsi bahwa Qasim adalah Imam Mahdi. Tapi bagi saya gini, saya tetap menghormati dan mengambil ilmu dari apa yang beliau sampaikan sebagai bahan referensi kita semua nih, sebagaimana kita kan tidak pernah mungkin atau belum pernah mendengarkan atau mendapatkan ilmu seperti ini sebelumnya misalkan, kemudian kita dapatkannya dari sosok Kang Diki, ya kita ambil yang positifnya. Tetapi terkait dengan keyakinan akhir zaman ini kan yang sesuatu yang sangat sensitif, yang artinya kalau kita salah jalan kita akan jadi pengikut Dajjal kan gitu. Pendapat saya tentang Qasim ini ya, Muhammad Qasim ini, saya yakin dan percaya, catat nih, saya yakin dan percaya ya dengan mimpi-mimpinya Qasim ya, yang diceritakan sekian 400 mimpi itu, apabila betul-betul Qasim itu mimpi bertemu Rasulullah, bertemu Allah, berkomunikasi, saya yakin itu satu kebenaran. Jika memang, catatannya jika memang Qasim betul-betul mimpi ketemu dengan atau benar-benar mimpi, bukan satu kebohongan. Itu satu poin pertamanya. Poin kedua, untuk ditentukan dia sebagai Imam Mahdi atau dianggap sebagai calon Imam Mahdi, saya rasa belum memenuhi, kalau menurut saya ya, belum memenuhi kriteria. Kenapa? Ya gini, jawaban saya gini simpel. Mungkin beliau itu salah satu dari panglimanya, iya. Itu loh, mungkin Qasim ini salah satu dari panglima atau salah satu wali, bisa jadi. Kita nggak tahu. Nah, atau mungkin juga memang itulah skenario, kembali lagi itulah skenarionya Tuhan yang Maha Esa. Untuk apa? Untuk menyembunyikan keberadaan sosok ini. Ada yang menyebut SP, Ratu Adil, Budak Angon, Budak Janggutan itu satu. Ada yang menyebut 2, ada yang menyebut 3, ada yang menyebut 4, banyak. Itu biarkan saja, karena masing-masing pendapat ya kan. Karena apa? Kembali lagi, pendapat itu kan datangnya dari sini, dari akli. Nah, tapi kan akhir zaman nanti yang ditagih itu kan agama Budi, ajaran Budi. Jadi apa? Akal budi ini ada di sini. Nah, nanti akal budi inilah yang akan menjawab mana yang gitu loh. Nah, kita pun sama nih, saat ini kita sedang mencari sosok tersebut ya. Kita sedang mencari sosok tersebut yang mana jangan sampai kita ini salah langkah dalam menentukan atau berbaiat. Jangan sampai salah berbaiat. Saya setuju, sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kang siapa namanya tadi, Kang Diki ya, bahwa Dajjal itu musuh paling banyaknya orang-orang munafik, orang-orang Khawarij. Khawarij itu orang yang keluar dari kebenaran atau orang yang keluar dari ketentuan Allah.
ISIS itu bukan sebagian, ISIS itu ya Khawarij. Kan tadi dikatakan, Khawarij itu bukan hanya ini, tapi ada juga di NU, ada juga di Muhammadiyah. Ya orang-orang yang berpikiran di luar dari apa namanya ketentuan Allah, ya itulah Khawarij, ya kan. Nah kalau ISIS itu jelas Khawarij, gitu kan. Apalagi yang mohon maaf sekali, saya pokoknya itulah kenapa kita tidak boleh mudah sekali untuk mengkafirkan apalagi sesama umat Islam. Orang maaf ya, orang non muslim saja itu nggak boleh ngomong lu kafir, lu nggak boleh, karena iman itu urusanku kata Allah. Iman itu urusan Allah, ya kan. Nah, artinya ya saya kira pendapat apapun pendapat apapun itu sah-sah saja, tetapi jangan sampai kemudian nanti kita ini menyesatkan umat bahwa sosok Imam Mahdi adalah ini. Lah itu kalau udah ketahuan dari dulu itu sudah mati itu Rasul. Karena apa? Pasti ketahuan di mana, pasti akan dibunuh. Pasti itu. Nah, makanya kita belum meyakini itu ya. Bukannya tidak yakin, belum meyakini karena saya kira masih banyak sekali hadis-hadis yang tentunya Allah sembunyikan ya, baginda Nabi sembunyikan juga terkait dengan hadis-hadis ya tentang akhir zaman. Karena yang ditampilkan atau yang diketemukan atau yang dirawi oleh para perawi ya, yang diriwayatkan oleh para perawi itu masih sedikit karena ada beberapa yang tersembunyi. Nah itulah nanti yang akhir zaman itu akan dibuka seperti itu. Itu pandangan saya. Tapi whatever, apapun pendapat dari beliau, kita tetap sebagai umat yang harus saling menghargai ya. Kita anggap semua, kita terima semua pengetahuan atau ilmu-ilmu yang beliau sampaikan itu sebagai referensi buat kita. Yang sebelumnya narasumber yang lainnya itu belum ada pernah mengatakan ini, misalkan ambil selama itu baik, tapi mufakat ya. Tapi untuk langsung kemudian membaiat atau menunjuk si A adalah Imam Mahdi, saya rasa saat ini hampir semua ulama itu belum, ulama yang saya kenal ya, yang kita kenal lah, itu belum ada yang menganggap beliau itu adalah Imam Mahdi gitu. Karena apa? Masih cukup jauh lah, karena Imam Mahdi itu tidak hanya mimpi, itu bertemu langsung dengan baginda Nabi secara ini, itu pun kalau sudah dibuka hijabnya gitu loh. Kalau soal mimpi ketemu Rasulullah, ya alhamdulillah, saya pun alhamdulillah sudah pernah, udah lama sekali dulu pernah. Ada satu kisahnya lah pokoknya, dan memang tidak terlihat wajah baginda Nabi itu tidak terlihat wajahnya seperti apa. Yang jelas dalam mimpi itu rasa mengatakan ini baginda Nabi gitu. Ya alhamdulillah saya sudah pernah ketemu atau Gini Kang ya, tadi menurut saya sih sangat luar biasa lah ya pemahaman beliau, ya kita memang saling menghargai. Kalau kita menghilangkan, intinya kita satu nih, kalau kita ingin menghilangkan rasa sombong di hati sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Kang Mikail, kolbu itu kan, kita harus memang, tadi saya sepakat tentang akhir zaman, itu orang-orang makanan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman itu adalah zikrullah ya. Tetapi kita harus waspada nih. Kalau kita menolak di dalam hati kita menolak kebenaran, menolak informasi-informasi yang berkaitan dengan kemaslahatan, kebaikan, apalagi itu memang yang menyampaikan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita menolak itu, seumpamanya nih dalam hati kita menolak, yaitu perlu kita tanyakan itu apa orang-orang seperti itu patut untuk kita panuti. Katanya orang diperjalankan kok seperti ini, nah, itu kan seperti itu. Kalau Muhammad
Qasim ya bermimpi apa segala macam, ya wallahu a'lam ya. Saya sih nggak bisa menyalahkan itu nggak bisa. Karena pada dasarnya memang banyak rasul-rasul, banyak para nabi juga ada yang melalui mimpi, juga ada yang langsung ketemu secara mata biasa gitu, secara sadar, secara tidak bermimpi. Tetapi bisa digarisbawahi, kadang itu hikmahnya yang diambil sebenarnya. Itu mungkin bahasanya mimpi ya. Ya kalau memang itu penyampaiannya baik untuk khususnya untuk seluruh umat ya, kita percaya juga sih sebagaimana Nabi Yusuf dulu juga menakwilkan. Kalau Nabi Yusuf itu sering menakwilkan ya, bukan bermimpi tapi menakwilkan mimpi. Jadi seumpamanya kami ini, saya mimpi seperti ini, ditakwilkan ini, wah nanti seperti ini. Jadi ditakwilkan ya, bukan bermimpi. Ya mungkin ada yang bermimpi. Saya tuh nggak begitu menggali tentang mimpi. Juga di Gini dalam Kang, kitab Takfirul Ru'yah juga ada tuh. gini Kang, ya gini. Kenapa saya yakin jika Qasim itu mimpi bertemu dengan Rasulullah itu satu kebenaran? Ya karena Rasulullah itu tidak bisa ditipu, tidak bisa ditiru oleh jin, oleh iblis kan gitu. Itu saya sependapat. Tetapi itu jika mimpinya benar mimpi, beliaunya benar-benar mimpi, benar-benar ketemu, benar-benar mimpi gitu kan. Bukan mengada-ngada. Itu pun ya hanya sebatas menyatakan benar, berarti beliau adalah salah satu orang yang terpilih, bisa jadi wali kan gitu. Tapi kalau untuk Imam Mahdi saya rasa belum. Maksud saya gini, saya juga belum pernah mendengar ada Qasim itu dibaiat. Memang belum sih waktunya, cuman memang dalam proses gitu kan. Cuma kalau kita merujuk pada beberapa hadis ya, yang mana disampaikan ya bahwa Khurasan itu di mana gitu loh. Nah ini silakan dicari sendiri Khurasan itu daerah mana. Nah daerah-daerah mohon maaf sekali. Ada yang kenal Sai Baba enggak? Sai Baba itu munculnya di mana? Nah ya kan dulu kan Sai Baba itu sosok manusia yang mengaku Tuhan kan, itu di India kan. Ya India itu ya nggak jauh dari Pakistan, nggak jauh dari apa namanya